Halo Sobat Infodonk, selamat datang kembali di channel yang gak cuma kasih info, tapi juga ngajak kalian mikir kritis bareng. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang lagi hot banget di dunia energi Indonesia. Yup, pemerintah berencana mencampur etanol ke dalam bahan bakar minyak atau BBM yang kita pakai sehari-hari. Mungkin kamu udah sempat dengar di berita atau lihat di media sosial bahwa program ini disebut sebagai Bioethanol Roadmap Indonesia. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk menuju energi yang lebih bersih dan kemandirian energi nasional. Tapi pertanyaannya, kenapa sih BBM harus dicampur etanol? Apa alasan dibalik kebijakan ini? Apa dampaknya buat kita? Dan apakah langkah ini benar-benar efektif untuk masa depan Indonesia? Tenang aja Sobat Infodong, mari kita bahas sama, kita semua sama-sama paham. Jadi etanol ini sebenarnya apa sih? Etanol adalah cairan yang berasal dari proses fermentasi bahan-bahan alami seperti tebu, singkong, jagung, bahkan limbah pertanian. Kalau di dunia kimia, etanol dikenal dengan nama C2H5OH dan punya sifat mudah terbakar. Mirip bensin, tapi asalnya dari sumber terbarukan. Nah, di Indonesia, rencananya etanol bakal dicampurkan ke dalam BBM dengan kadar tertentu. Misalnya ada bahan bakar jenis E5 yang berarti campuran 5% etanol dan 95% bensin. Atau E10 yang mengandung 10% etanol dan 90% bensin. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap minyak fosil, sekaligus menekan emisi karbon yang dihasilkan kendaraan bermotor. Tapi bukan cuma itu Sobat Infodong, kebijakan ini juga merupakan bagian dari komitmen besar Indonesia untuk mencapai target net zero emission 2060. Artinya, Indonesia ingin mencapai kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dikeluarkan seimbang dengan jumlah yang diserap oleh alam. Sekarang kalau kita lihat dari sisi pemerintah, ada beberapa alasan penting kenapa program bioetanol ini dianggap perlu. Salah satunya adalah karena harga minyak dunia yang selalu berubah-ubah. Kita tahu sendiri, Indonesia sudah lama menjadi negara pengimpor minyak, alias impor minyaknya lebih banyak daripada yang bisa diproduksi di dalam negeri. Nah, kalau harga minyak dunia naik, subsidi BBM di dalam negeri juga ikut membengkak, dan akhirnya jadi beban bagi keuangan negara. Dengan memproduksi etanol dari bahan baku lokal seperti singkong atau tebu, Indonesia bisa menghemat devisa negara sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, dari sisi lingkungan, penggunaan etanol dianggap lebih ramah karena berasal dari tanaman. Saat dibakar, etanol memang menghasilkan karbon, tapi karbon itu bisa diserap lagi oleh tanaman saat proses fotosintesis. Jadi siklusnya lebih seimbang dibandingkan bahan bakar fosil yang menghasilkan emisi tanpa ada proses penyerapan alami yang setara. Dari sisi ekonomi, kebijakan ini juga bisa membawa manfaat besar bagi rakyat kecil, khususnya petani. Bayangin aja, kalau permintaan terhadap singkong, tebu, dan jagung meningkat karena dibutuhkan untuk produksi etanol, maka harga jual hasil pertanian juga ikut naik. Petani jadi punya peluang lebih besar untuk mendapatkan penghasilan yang stabil, sementara industri di pedesaan pun ikut tumbuh. Jadi, sebenarnya kebijakan ini nggak cuma soal energi, tapi juga soal pemerataan ekonomi dan kemandirian bangsa. Kalau kita lihat ke negara lain, kebijakan semacam ini bukan hal baru Sobat Infodong. Brazil misalnya udah menerapkan bahan bakar campuran etanol sejak tahun 1970-an. Hampir semua mobil di sana sekarang sudah bisa menggunakan bahan bakar campuran etanol bahkan sampai 100%. Hasilnya luar biasa, polusi udara di kota-kota besar berkurang drastis, sektor pertanian berkembang pesat dan negara itu jadi salah satu pelopor energi hijau di dunia. Amerika Serikat juga punya program serupa, terutama dengan bahan baku jagung, sementara Thailand memanfaatkan tebu. Indonesia tentu bisa belajar dari mereka,
Tapi tentu saja kondisi sosial dan infrastruktur kita berbeda, jadi penerapannya harus disesuaikan dengan kondisi di sini. Sekarang kalau kita bicara soal dampak positifnya, tentu kebijakan ini punya banyak potensi baik. Yang pertama tentu aja soal lingkungan. Etanol menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah, jadi bisa menekan polusi udara di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Medan. Udara yang lebih bersih, kesehatan masyarakat juga bisa meningkat. Selain itu, dengan memproduksi bahan bakar dari dalam negeri, kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak. Artinya uang negara nggak habis untuk beli bahan bakar dari luar, tapi bisa dialokasikan untuk pembangunan sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur. Dampak positif lainnya, seperti yang tadi disinggung, adalah pemberdayaan ekonomi rakyat. Dengan meningkatnya permintaan bahan baku pertanian untuk etanol, para petani bisa menikmati keuntungan ekonomi yang lebih besar. Industri pedesaan pun ikut bergerak, jadi roda ekonomi nasional bisa berputar lebih cepat dan merata. Dan yang gak kalah menarik, kebijakan ini juga bisa mendorong lahirnya inovasi baru di bidang energi. Kita bakal melihat semakin banyak penelitian dan teknologi yang dikembangkan. Misalnya mesin kendaraan yang dirancang lebih efisien dan ramah terhadap bahan bakar campuran etanol. Tapi, seperti halnya kebijakan besar lainnya, tentu aja program ini juga punya tantangan dan resiko. Salah satu tantangan utamanya adalah biaya produksi etanol yang masih cukup tinggi. Proses fermentasi dan distilasi untuk mengubah bahan nabati menjadi etanol membutuhkan teknologi yang canggih dan investasi besar. Artinya, di tahap awal, harga BBM campuran etanol mungkin belum bisa bersaing dengan bensin biasa. Selain itu, ada juga kekhawatiran soal ketahanan pangan. Kalau terlalu banyak lahan pertanian dialihkan untuk menanam bahan baku etanol, bisa aja produksi pangan berkurang. Dan kalau itu terjadi, harga bahan makanan bisa naik. Jadi perlu ada keseimbangan antara produksi pangan dan energi. Tantangan lainnya datang dari sisi teknis. Kendaraan-kendaraan lama yang belum dirancang untuk bahan bakar campuran mungkin mengalami masalah kalau langsung menggunakan bensin beretanol tinggi. Sistem bahan bakarnya perlu disesuaikan supaya mesin nggak cepat rusak. Selain itu, infrastruktur pendukungnya juga belum sepenuhnya siap, mulai dari sistem penyimpanan, distribusi, hingga stasiun pengisian bahan bakar yang bisa melayani campuran etanol. Jadi, kebijakan ini butuh waktu dan persiapan matang sebelum bisa diterapkan secara luas. Tapi, meskipun banyak tantangan bukan berarti kebijakan ini mustahil dijalankan. Kuncinya adalah implementasi bertahap dan kolaborasi dari banyak pihak. Pemerintah bisa mulai dari skala kecil, misalnya di daerah yang memang sudah punya potensi bahan baku besar, seperti Jawa Timur, Lampung, atau Sulawesi Selatan. Produsen lokal juga bisa didorong dengan insentif pajak, bantuan teknologi, dan dukungan dari lembaga penelitian. Perguruan tinggi juga punya peran penting karena banyak universitas di Indonesia yang sudah mengembangkan teknologi fermentasi etanol dengan efisiensi tinggi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga penting banget. Kita semua perlu tahu apa manfaat dan resiko dari kebijakan ini, supaya bisa mendukung dengan cara yang bijak dan realistis. Nah, setelah kita bahas panjang lebar, bisa kita lihat bahwa kebijakan pencampuran etanol ke BBM ini bukan sekadar soal campur-campur bahan bakar. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari strategi besar menuju masa depan energi hijau, ekonomi yang mandiri, dan lingkungan yang lebih bersih untuk generasi mendatang. Tentu aja, semua itu butuh keseimbangan. Kita harus memastikan bahwa kebijakan ini nggak menekan sektor pangan, nggak membebani masyarakat kecil, dan benar-benar memberi dampak positif buat semua pihak. Sekarang, giliran kalian Sobat Infodong. Gimana menurut kalian? Apakah kebijakan pencampuran etanol ke dalam BBM ini langkah cerdas menuju energi bersih dan kemandirian nasional? Atau justru masih terlalu beresiko dan perlu dipertimbangkan lagi sebelum diterapkan secara luas?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan bahasan menarik lainnya.